Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Sepekan Marunting bersama saya Fitri Novia Ardana. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin meresmikan proyek milik CBI Group berupa Hotel Mercure, Abdul Rashid Tower, serta proyek downstream PT Citra Borneo Utama, TBK CBUT yang berada di kawasan industri PT Surya Borneo Industri di Tempenek, Kecamatan Kumai. Perusahaan besar swasta yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu industri strategis nasional. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin dalam peresmian proyek milik Citra Borneo Indah Group. Proyek CBI Group yang diresmikan oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin ini berupa Hotel Mercure, Abdul Rashid Tower, serta proyek downstream PT Citra Borneo Utama, TBK CBUT yang berada di kawasan industri PT Surya Borneo Industri di Tempenek, Kecamatan Kumai. Dalam sambutannya, Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin mengatakan bahwa Indonesia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa kekayaan alam yang luar biasa dan tersebar di berbagai wilayah. Wujudnya beragam, diantaranya sektor perkebunan, peternakan hingga ke pariwisata. Untuk sektor perkebunan, Indonesia menjadi penghasil sawit terbesar di dunia. Dan bahkan Kalimantan Tengah sendiri menyumbangkan sekitar 7 dari 45 juta ton produksi kelapa sawit nasional tahun 2022. Selain itu, saat ini juga menjadi salah satu industri strategis nasional yang menghidupi hingga 20 juta jiwa. Tadi saya dapat laporan tuh minyak sampai 2,5 juta ya, 2.500 ton per hari sampai dikembangkan akan menjadi 4.000. Dan juga sudah dilakukan hilirisasi, bukan hanya CPO tapi juga minyak, tapi juga oleo dan juga lemak yang bisa menjadi pakan ternak. Dan sudah dilakukan juga riset-riset, ya, termasuk juga penyerbukan atau pemupukan yang berasal dari sawit itu sendiri. Jadi ini semua merupakan upaya yang terintegrasi. Dan juga yang menarik adalah memadukan antara sawit dan sapi. Ini inovasi itu. Dan melibatkan masyarakat baik di peternakan sapi, di sawit, plasma, dan juga di dalam kegiatan yang lain. Dan menariknya juga ini ada Abdul Rashid Foundation. Nah, ini merupakan satu usaha yang luar biasa dan juga saya melihat banyak sekali ya hal-hal yang bisa dibuat contoh. Kiai Haji Ma'ruf Amin menambahkan Kabupaten Kota Waringin Barat dengan keindahan wilayahnya menjadi daerah tujuan wisata terkemuka di Kalimantan Tengah, terutama dengan keberadaan Taman Nasional Tanjung Puting dan Kesultanan Kutaringin dan juga lainnya. Tidak hanya itu, hal ini harus dimanfaatkan secara baik dan juga bijak untuk kesejahteraan masyarakat, tapi juga dengan tetap memperhatikan asas lestari di dalam pengelolaan dan pemanfaatan. Kiai Haji Ma'ruf Amin dalam hal ini juga sangat mengapresiasi CBI Group atas upaya mengelola bisnis hulu dan hilir kelapa sawit. Hal ini dikarenakan dengan membangun pabrik konsentrat, pakan ternak dan produk turunan kelapa sawit lainnya, serta turut mendukung pengembangan Hotel Bintang 4 di Pangkalan Bun. Adanya pembangunan ini berdampak bagi penyerapan tenaga kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Muhammad Iksan, SBTV. Sementara itu pemirsa, BMKG Iskandar Kota Waringin Barat mengingatkan kepada masyarakat untuk waspada terhadap kondisi cuaca yang labil
yang mana berdampak pada cuaca ekstrim seperti hujan lebat disertai petir yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Cuaca buruk berupa hujan deras yang terjadi di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah dalam sepekan terakhir ini mengakibatkan puluhan pohon tumbang, aliran PLN, telekomunikasi, jaringan TV kabel, fasilitas umum, puluhan rumah warga dan beberapa sekolah rusak. Sepekan terakhir ini angin bertiup dari arah timur ke tenggara. Kondisi cuaca khususnya di Kota Waringin Barat terdapat hujan yang disertai angin kencang dan petir akibat adanya gangguan atmosfer yang menjalar sekitar area Kalimantan Tengah dan adanya sirloin, yaitu perlambatan serta penumpukan massa udara yang menyebabkan munculnya awan-awan konvektif penghasil hujan dan petir. Hal ini juga diperkuat dengan kelembapan udara di atmosfer yang basah, menyebabkan hujan yang terjadi masuk pada kategori sedang hingga lebat. Kepala Stasiun Meteorologi Iskandar Kota Waringin Barat, Akil Ihsan menjelaskan kondisi cuaca sepekan ke depan di Kota Waringin Barat. Diperkirakan angin yang bertiup masih dominan dari tenggara. Secara umum kondisi cuaca berawan dengan adanya potensi hujan ringan hingga sedang akibat sirloin dan konvergensi yang masih berada di sekitar wilayah Kalimantan Tengah. Saat ini sudah memasuki masa peralihan atau pancaroba, menuju musim hujan yang ditandai dengan hujan yang disertai angin kencang dan petir yang diselingi panas terik matahari. Kota Waringin Barat bagian utara awal masuk musim hujan, Oktober Dasarian 3. Kota Waringin Barat bagian selatan awal musim hujan, November Dasarian 2. Sementara untuk puncak musim hujan terjadi pada bulan Januari 2024 atau tahun baru mendatang. Pihak BMKG Iskandar menghimbaukan kepada masyarakat untuk selalu waspada dan berhati-hati terhadap cuaca ekstrim seperti angin kencang, petir, gelombang tinggi, dan hujan lebat yang disertai angin kencang serta petir. Hal tersebut guna menghindari korban jiwa akibat cuaca ekstrim saat angin kencang. Bagi pengendara lebih baik menepi dahulu untuk menghindari resiko pohon atau baliho tumbang. Bagi para nelayan juga waspada terhadap gelombang tinggi. Ini akibat dari kondisi di Kota Waringin Barat sudah memasuki masa peralihan, pancaroba dari musim kemarau ke musim hujan. Pada saat ini gelombang Rossby sudah tidak aktif di wilayah kita, namun masih ada sirloin, yaitu perlambatan massa udara di wilayah kita yang masih memberikan kontribusi pembentukan awan hujan di wilayah kita. Di atmosfer saat ini labil karena masih peralihan ke musim penghujan, potensi hujan lebat disertai angin kencang dan petir itu masih ada, jadi masih perlu diwaspadai untuk masyarakat khususnya di wilayah Kota Waringin Barat dan sekitarnya. Jangan sering di tempat terbuka pada saat kondisi hujan lebat, bahaya sambaran petir, kemudian waspada angin kencang selalu mengintai di wilayah kita. Kondisi ini akan berlangsung berubah-ubah. Jadi kadang kondisi pada saat ini terik, 2 hari ke depan jadi hujan lebat karena masa peralihan. BMKG Iskandar Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat akan selalu memperbaharui informasi mengenai cuaca yang bisa diakses seluruh masyarakat, khususnya wilayah Kota Waringin Barat. Jamri, SBTV. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Sepekan Marunting kali ini. Saya Fitri Noviardana selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.
Dari Cafe Anggur yang berada di Jalan Ahmad Yani, KM 2 Pangkalan Bun, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.